Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda serta ananda solih solihah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik ananda semuanya, Bu Nur langsung saja jelaskan ya, bahwa hari ini kalian akan mulai mengerjakan aktivitas 2 halaman 88, yaitu tentang membuat cerita sederhana berdasarkan gambar. Di sini akan ada contoh di atasnya, ada gambar lalu ada cerita. Nah, kalian juga membuat cerita seperti ini. Misalkan nomor 1. Bu Nur contohkan. Nih. Misalkan seperti ini. Mira dan keluarganya makan malam bersama kakek dan nenek. Kemudian yang soal nomor 2-nya itu keesokan harinya, Mira dan ayah pergi ke sawah milik kakek dan nenek. Di sana pemandangan tampak indah dan sangat sejuk. Mira senang sekali berlibur di rumah kakek dan nenek. Itu cerita Bu Nur. Kalian bisa membuat cerita dengan kalimat kalian sendiri. Begitu ya anak-anak ya. Berikutnya adalah halaman 88 juga, tetapi ini kita akan membandingkan ciri individu berdasarkan usia anggota keluarga. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu ada 3 kategori usia. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun itu disebut anak-anak. Sedangkan usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, tugas kalian adalah mengamati seluruh anggota keluarga kalian masing-masing, kemudian menuliskan nama-nama anggota keluarga beserta usianya. Kemudian kalian kategorikan dia termasuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Seperti itu. Kalau Bu Nur mencontohkan seperti ini. Aktivitas 3 halaman 89 ya. Di sini Bu Nur tuliskan terlebih dahulu dalam bentuk tabel nomor nama anggota keluarga, usia dalam tahun, kemudian kategorinya anak, remaja, dewasa. Ingat, anak tadi usia berapa, remaja, dewasa usia berapa. Kalian harus hafal ya. Yang pertama yang Bu Nur contohkan atau sebutkan adalah anaknya Bu Nur yang terakhir. Misalkan nomor 1 Sultan. Usianya 6 tahun. Dia karena 6 tahun berarti masuk kategori anak. Dan seterusnya, nanti Bu Nur akan menuliskan anak Bu Nur yang lainnya, suami Bu Nur, dan nama Bu Nur sendiri di sini. Kalian juga seperti itu. Begitu ya anak-anak ya. Semoga semuanya paham. Oke, kita ke tugas berikutnya. Berikutnya adalah muatan matematika. Kita akan menentukan nilai sekelompok pecahan uang yang setara dengan harga barang. Nah, di sini ada contoh tentang keluarga Ayu ya, tentang Ayu. Di sini kalian baca, ibu memberi Ayu uang 10.000 rupiah karena Ayu telah membantu ibu membersihkan rumah. Dengan uang itu, Ayu ingin sekali membeli pensil warna. Ayu membeli pensil warna seharga 7.000. Tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Ayu. Nah, kalian boleh mengerjakannya seperti ini. Nah, kalau ini di sini dibuat dulu untuk menjawabnya. Uang Ayu berapa? Untuk membeli pensil warnanya berapa harganya? Kemudian sisa uangnya berapa? Ditulis seperti ini. Nah, baru setelah itu kita berikan jawaban. Uang kembalian yang diterima Ayu 3.000. Kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima adalah, kalau 3.000 itu di sini bisa 1 lembar uang 2.000 rupiah dan 1 lembar uang 1.000 rupiah. Atau bisa juga 3 lembar uang 1.000 rupiah, itu juga bisa. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan aktivitas 2 halaman 91. Nah, kalian baca dulu soalnya. Misalkan nomor 1 ya. Mira mendapat uang saku dari ayah 4.000 rupiah. Mira membeli buku gambar seharga 2.000 rupiah. Tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Mira. Nah, kalau Bu Nur membuat alternatif jawabannya seperti ini. Nomor 1 dikurangi dulu.
Rp4.000 dikurangi Rp2.000 sama dengan Rp2.000. Maka atau jadi kemungkinan pecahan uang kembalian yang diterima Mira adalah 4 keping uang Rp500. Kalian bisa membuatnya dengan yang lain, misalkan 2 keping uang Rp1.000. Ada ya, uang Rp1.000 yang bentuknya keping, ada juga yang bentuknya kertas. Atau 2 lembar uang kertas Rp1.000, bisa juga seperti itu. Kalian bisa membuat alternatif atau pilihan yang lain, begitu ya. Tidak harus sama persis dengan yang Bu Nur contohkan. Berikutnya adalah nomor 2 juga sama. Kalian mengerjakannya sama seperti yang Bu Nur contohkan atau yang ada di LKS juga bisa. Nah, itu tadi untuk matematika. Sekarang tugas berikutnya adalah uji kompetensi 6. Untuk yang soal poin A, kalian boleh kerjakan di LKS jika muat. Jika tidak, boleh di buku tulis. Kemudian yang B juga kemungkinan ini bisa kalian kerjakan di buku tulis, maka kerjakan di buku tulis. Misalkan kalian menjawab nomor 1, tuliskan kalimat menggunakan kata menyantuni. Nah, benar. Buat kalau contoh dari Bu Nur seperti ini. Nomor 1, keluarga kami pergi ke panti asuhan untuk menyantuni anak yatim. Ini contoh kalimat yang Bu Nur berikan. Kalian boleh menggunakan contoh yang lain, tidak harus sama. Oke? Nomor 2, Desi adalah teman Mira, usia mereka sebaya. Apa arti kata sebaya? Kalau Bu Nur mencari arti sebaya itu adalah seumuran. Oke? Nah, berikutnya nomor 3, ini ada soal seperti tadi. Soal uang, kemudian belanja, kemudian kembaliannya kira-kira berapa pecahannya. Nah, ini Bu Nur juga sudah Bu Nur contohkan di sini. Tapi kalian tidak harus sama. Ingat ya, sekali lagi tidak harus sama dengan yang Bu Nur contohkan. Soal nomor 4 juga sama. Seperti ini ya. Jawabannya punya Bu Nur seperti ini. Nah, kalian bisa memahami soalnya lalu mengerjakannya. Kemudian untuk ikangan nomor 5 itu sebutkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan tempat pensil. Untuk menjawab soal nomor 5 itu anak-anak bisa melihat materi di halaman 91 aktivitas 3. Di sini adalah membuat prakarya dari bahan buatan. Anak-anak tidak mengerjakannya atau mempraktekannya, yang penting anak-anak bisa membaca di halaman 91 ini, yaitu membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Nah, kalian bisa membaca apa alat dan bahannya, kemudian cara membuatnya seperti apa. Bu Nur sudah memisahkan bagian alat dan bagian bahan. Misalkan gunting, lem itu termasuk alat, sedangkan botol plastik bekas, ada resleting itu termasuk bahan. Maka untuk menjawab soal yang tadi jadi mudah. Seperti ini. Jadi nomor 5 tadi, bahan yang digunakan untuk membuat tempat pensil adalah, nah tadi sudah Bu Nur jelaskan ya bahannya apa, tinggal kalian tuliskan. Begitu anak-anak tugasnya untuk hari ini. Semoga kalian semua lebih mudah memahaminya dan mudah pula mengerjakannya. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.